Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, selamat sore pemirsa. Hari ini adalah hari yang sangat bersejarah untuk Bawaslu Kota Cilegon karena sore ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Untuk yang ketiga kalinya Bawaslu Kota Cilegon telah kedatangan tamu istimewa dari Bawaslu Republik Indonesia. Dan kedatangan tamu spesial kita pada sore hari ini kebetulan dari anggota Bawaslu Republik Indonesia, Korbit Pengawasan dan Sosialisasi, Bapak Muhammad Afifuddin STHI MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore Im. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah, harus sehat. Semoga semua pengawas seluruh Indonesia ini sehat ya Pak ya. Iya. Pak, ada beberapa pertanyaan dari kita terkait persiapan tahap pengawasan. Yang pertama, bagaimana menurut Bapak strategi pengawasan yang harus kita lakukan pada tahapan coklit yang kita lakukan saat ini? Ya, sahabat Bawaslu sekalian, tahapan pencocokan penelitian data pemilih merupakan tahapan yang paling krusial. Kenapa? Karena ini akan menentukan siapa yang berhak memilih, siapa yang tidak berhak memilih. Jadi pada tahapan inilah kita akan dicek secara faktual. Kalau ada orang yang memenuhi syarat belum masuk dalam data pemilih akan dimasukkan. Kalau ada orang namanya sudah ada tapi dia sudah tidak memenuhi syarat, misalnya karena sudah meninggal, maka dia harus dikeluarkan. Kalau ada orang yang baru usia 17 tahun, maka dia akan menjadi pemilih pemula. Nah, pencocokan penelitian ini adalah bagian dari verifikasi faktual langsung di lapangan, bagaimana kita memastikan pemilih itu benar-benar orangnya ada, datanya jelas, dan dia memang memenuhi syarat sebagai pemilih. Gitu ya Pak. Untuk selanjutnya Pak, pelanggaran apa saja yang biasanya terjadi pada tahapan coklit? Verifikasi faktual yang kemarin sudah kita lakukan. Ya, kalau verifikasi faktual terkait dengan calon perseorangan kemarin kan dicek apakah kebenaran KTP yang diberikan itu benar-benar mau mendukung atau tidak. Karena saya juga datang ke beberapa titik, banyak juga pemilih yang kemudian tidak merasa memberikan KTP tapi masuk KTP-nya sebagai pendukung paslon atau calon perseorangan. Nah, kemudian kita sama petugas tanyakan apakah Bapak menandatangani surat keberatan dan seterusnya. Nah, dalam tahapan coklit ini yang menjadi titik krusial sebenarnya ya soal jangan sampai orang yang tidak memenuhi syarat masih ada namanya di dalam DPT itu. Kita tahu bahwa sumber dari data pemilih ini kan adalah sinkronisasi dari data pemilu terakhir dengan DP4. Nah, inilah yang harus dicek di lapangannya. Kalau dia hanya berdiri sebagai data-data, kan belum tentu benar adanya. Maka pencocokan penelitian inilah domainnya penyelenggara. KPU bertugas melakukannya. Kita melakukan pengawasan atas proses yang dilakukan oleh teman-teman KPU dan petugas jajaran yang ada di bawah. Gitu ya Pak. Nah, kalau untuk saat ini kan Pak masih dalam tahapan pandemi ya Pak ya. Otomatis kan ada standar SOP ya Pak ya. Nah, untuk SOP protokol kesehatan ini seperti apa yang baik harus kita lakukan sebagai para pengawas sampai jajaran ke tingkat kelurahan Pak? Ya, kalau dari sisi protokol kesehatan yang sudah harus diterapkan sebagaimana diatur dalam peraturan KPU dan juga peraturan Bawaslu, sebelum proses tahapan dilakukan, terutama yang terkait dengan tahapan yang mengharuskan antara petugas dengan pemilih itu ketemu, maka harus melakukan apa yang kita sebut dengan menyiapkan alat pelindung diri sebagaimana masker, face shield, kemudian sarung tangan dan ya cuci tangan atau hand sanitizer, yang itu menjadi standar kita untuk kita terapkan ke semua jajaran. Jadi kalau dulu sebelum wabah melanda, protokol kesehatan tidak menjadi bagian yang harus kita lakukan, tidak menjadi objek yang harus kita awasi. Tidak wajib ya. Nah, sekarang itu wajib kita lakukan, wajib kita awasi. Berarti kalau wajib ada sanksi dulu? Ya, sanksi. Sanksinya seperti apa tuh Pak? Sanksinya administrasi ya, langsung kita ingatkan.
Kan kita juga tidak ingin proses ini berhenti dan katakanlah pemilih jadi antipati hanya karena hal-hal yang sifatnya itu bisa kita selesaikan di saat itu juga. Misalnya begini, ada petugas datang belum pakai masker, maka kita selalu pakai masker. Masa iya nggak disiapkan? Karena apa? Penyelenggara pada setiap level itu sudah harus menyiapkan. Artinya KPU dengan jajarannya, Bawaslu dengan jajarannya, termasuk pemeriksaan, rapid test dan seterusnya, itu kan bagian dari prosedur untuk menyelenggarakan pilkada di saat wabah, mematuhi protokol kesehatan sekaligus mencegah agar tidak terjadi penularan atau klaster baru misalnya. Pada sisi yang lain kita juga ingin melindungi pemilih. Kalau petugasnya punya masalah dengan kesehatan, kan kasihan pemilih yang kita jumpai, dia akan berpotensi juga tertular. Nah, harus sama-sama dijaga. Maka menghormati protokol kesehatan, menerapkan protokol kesehatan, sesuatu yang nggak bisa ditawar-tawar. Kalau untuk nanti pada saat pemilihan Pak, masyarakat yang akan memilih, apakah memang harus diwajibkan seperti pengawas dan jajaran KPU lainnya untuk menggunakan protokol kesehatan? Ya, kita berharap sih masyarakat juga akan memakai masker ya berangkat dari rumah. Tapi sepengetahuan saya, KPU juga menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan agar masyarakat bisa menaati, diantaranya masker. Jadi dengan logika seperti ini, maka fasilitasi kesehatan yang sifatnya pencegahan menularnya COVID berupa masker itu sudah disiapkan. Termasuk bagaimana nanti kedatangan pemilih itu idealnya di jadwal, sehingga tidak terjadi penumpukan. Kalau jam 7 sampai 11, 300 atau 400 orang. Kalau seringnya kan biasanya pagi rame, jam 11 habis. Nah, besok itu kan untuk mengontrol istilahnya antrian, untuk mengontrol tingkat kerumunan massa dan seterusnya, itu baiknya diatur untuk kemudian konsentrasi massa tidak terjadi di hanya waktu-waktu tertentu. Pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio, untuk pemirsa dan juga seluruh jajaran pengawas, perlu kita garis bawahi bahwa standar kesehatan itu wajib dilakukan, baik untuk kita seluruh pengawas pemilu dan juga seluruh masyarakat Kota Cilegon. Nah, untuk yang terakhir Bapak, pesan apa saja yang akan Bapak sampaikan untuk seluruh masyarakat Kota Cilegon, khususnya untuk para pengawas sampai jajaran ke tingkat kelurahan? Ya, sahabat Bawaslu sekalian, khususnya jajaran pengawas Kota Cilegon, saya berharap bahwa pelaksanaan pengawasan di saat wabah seperti ini tidak mengurangi kualitas proses pilkada kita. Proses-proses tahapan yang berjalan ditambah dengan ketentuan-ketentuan untuk memberlakukan protokol kesehatan harus kita taati. Cara paling baik untuk melakukan pengawasan lengkap adalah dengan menerapkan apa yang sudah dilakukan BIMTEK dan juga penguatan terhadap jajaran kita. Laksanakan semua prosedur yang sudah diberikan. Kemudian yang paling penting karena pilkada kita di saat wabah, jangan lupa menggunakan masker, pakai alat pelindung diri lain seperti penutup muka atau face shield, sering cuci tangan, dan hindari kerumunan massa yang besar, dan ini menjadi perhatian kita. Kita harapkan meskipun pilkada dilakukan di saat wabah, pilkada Kota Cilegon tetap berkualitas, baik prosesnya, berintegritas hasilnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian para pemirsa, bincang-bincang sore yang hangat bersama tamu istimewa kita dari anggota Bawaslu Republik Indonesia. Beliau adalah Korbit Pengawasan dan Sosialisasi di Bawaslu Republik Indonesia. Baik, saya ucapkan terima kasih pada seluruh masyarakat Kota Cilegon. Jangan lupa bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Dan tolak ICC, laporkan uang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.